Jadi banyaknya manusia masuk ke surga, terus balik juga banyaknya lisan manusia menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab muslim yang paham setiap amalan yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Ada suatu hal yang mungkin sedang ramai diperbincangkan hari ini perihal kata-kata yang kadang menjadi suatu masalah yang keluar dari lisan seorang. Bagaimana sih seorang muslim menyikapi ketika kita berkata-kata? Maka tentu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, maka dia bisa menjaga lisannya sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang berbaik. Bicara yang baik, tidak bicara yang buruk. Kenapa Allah sandingkan antara keimanan kepada Allah, keimanan kepada yaumil akhir dengan satu amalan lisan? Ternyata lisan inilah yang menjadi banyaknya manusia masuk ke surga, terus balik juga banyaknya lisan manusia yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab ketika seorang muslim yang paham setiap amalan yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak baik untuk dia ucapkan, maka wajiblah untuk dia menahan suatu ucapan tersebut. Jangan mudah mengeluarkan statement yang sebenarnya bisa mencelakakan dirinya sendiri. Dan Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 36, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ketahuilah wahai sahabat, janganlah kalian melakukan suatu perkara, hatta perkara itu ucapan, perbuatan yang kita tidak tahu dasar ilmunya tersebut. Artinya Allah tidak perintahkan hal itu, Rasul tidak contohkan hal tersebut. Sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasa dalam hati kita, ternyata ada pertanggungjawaban. Bahkan ulama menafsirkan tentang ayat ini ialah janganlah kalian merasa hal yang menjadikan pandangan, yang menjadikan pendengaran, bahkan perasaan itu sesuatu yang lewat begitu saja. Tetap dia sadar semua yang dia perbuat, baik dari lisannya, pandangannya, pendengarannya, bahkan perasaannya, itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat. Makanya kita sebagai seorang muslim hendaklah pandai menjaga lisan, sehingga lisan ini menjadikan kita diberikan suatu kebaikan di akhirat nanti. Begitupun Allah firman di dalam, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayakuna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humus shalimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Sebab apa? Bisa jadi mereka yang mengolok-olok itu tidak lebih baik dari yang diperolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok perempuan yang lain.
karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Maka jangan kalian saling mencela dengan panggilan yang buruk, gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah ketika setelah dia beriman, panggilan buruk itu suatu kefasikan. Maka apa? Siapa yang melakukan itu? Itulah orang-orang yang zalim. Maka bertobat kepada Allah agar kita mendapat kebaikan dari kehidupan dunia, bahkan di akhirat, dari perilaku yang menyimpang, senang merendahkan orang lain. Kenapa orang sering merendahkan orang lain? Ya sejatinya ingin dirinya tinggi. Maka kita sebagai seorang mukmin bersifatlah dengan kebaikan akhlak yang mulia, khusus dengan ucapan lisan yang kita ucapkan. Jangan mudah merendahkan orang lain, karena ketika kita merendahkan orang lain itu menjadi suatu hal yang kadang terbalik. Terbaliknya di sini ialah bisa jadi yang kita rendahkan itu lebih mulia di sisi Allah, sedangkan kita yang merendahkan ternyata dihinakan oleh Allah. Sampai ada hadis yang Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat, fa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlul jannah. Jadi di antara umatku, kata Nabi, ada yang beramal ahli surga, hatta bainaha wa bainahu ila dira, sampai dia dengan surga jaraknya tinggal 1 dira. Wa yasbiqu alaihil kitab, sampai takdir itu berubah. Fa ya'maluna ahlun nar, tapi di akhir hayatnya dia beramal ahli neraka. Jadi ahli surga kelihatannya baik ibadahnya, tapi Allah membalikkan takdir itu karena mungkin perilaku buruknya, di akhir hayatnya dia beramal ahli neraka. Tapi sebaliknya, ada kata Rasulullah, fa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlun nar. Di antara umatku itu ada yang beramal ahli neraka, sampai dia dengan neraka jaraknya tinggal 1 dira. Tapi takdir kembali berubah, di akhir hayatnya dia wa ya'malu ahlul jannah, dia beramal ahli surga, hatta yadkhuluha, sampai dia akhirnya masuk surga. Maka inilah suatu hal ya, seorang itu akan bisa menjadi mulia ketika Allah menghendaki dia mulia dengan apa? Bertobat. Ya. Orang yang bertobat, keluar air matanya, menyesali perbuatannya, lebih baik daripada ahli ibadah tapi dia bangga dengan ibadahnya. Maka sahabat, ya, jaga lisan untuk senantiasa bagaimana bisa bersikap dengan baik, ya. Jangan mudah merendahkan orang lain, karena setiap apa yang kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita imani di samping kiri kanan kita ada malaikat raqib yang mencatat ucapan baik kita, atid yang mencatat perkataan buruk kita, dan kita akan mendapati nanti di akhirat apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih sahabat, jangan lupa support channel ini agar kami semangat untuk senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.